Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 4 keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 4 ini. Sub pokok bahasan A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sub pokok bahasan B, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan sub pokok bahasan C, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan B. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas sub pokok bahasan C, yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi semua manusia pada dasarnya sama. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan bahkan melanggar hak asasi manusia. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran ini berarti menahan diri, bersabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Toleransi sejatinya didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan serta keikhlasan sesama apapun agamanya, sukunya, golongannya, ideologi atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural. Oleh karena itu, setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Nah, pendapat ini merupakan pendapat dari Budi Juliardi. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku, ras, budaya, dan antar golongan. Yang pertama yang kita akan bahas adalah perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang diakui secara resmi oleh negara Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara menjamin warganya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2. Dalam kehidupan berbangsa seperti kita ketahui bahwa keberagaman dalam agama itu benar-benar ada dan benar terjadi. Agama tidak pernah mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Nah, oleh karena demikian, ada beberapa bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama. Yang pertama adalah melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Jadi, perilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragama tersebut harus kita laksanakan. Tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga harus kita lakukan apakah itu di sekolah, di masyarakat, juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang kedua yang akan kita bahas adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia lainnya hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Oleh karena demikian, seharusnya kita menghormati harkat dan martabat manusia lainnya. Oleh karena demikian, maka marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia melalui menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik atau buruknya penilaian orang lain kepada diri kita bukan karena warna kulit kita, bukan karena bentuk tubuh, bukan karena agama, bukan karena wajah, melainkan karena baik buruknya dalam berperilaku. Oleh karena demikian, maka sebaiknya kita selalu berperilaku baik kepada semua orang tanpa membedakan berbagai perbedaan agama, suku bangsa, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang kita bahas adalah perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bagi bangsa kita. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa kita. Nah, sebagai seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman ini bisa kita lakukan dengan yang pertama adalah mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangan kita. Yang ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa kita sendiri. Kemudian yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa kita. Nah, perilaku-perilaku yang toleran inilah yang harus selalu kita jaga, harus selalu kita rawat, dan harus selalu kita kembangkan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, yang tertib dan aman akan terwujud dalam rangka mengisi kemerdekaan. Nah, sebagai pelajar, sahabat pembelajar harus selalu mengembangkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku toleran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di kehidupan kita di keluarga, masyarakat, sekolah, dan juga dimanapun kita berada. Baik, demikian sahabat pembelajar yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini dalam membahas materi kelas 7 di bab 4. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas sebelumnya ada manfaatnya dan sekaligus kita sudah menuntaskan materi kelas 7 bab 4 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya.